Pada malam Natal, aku pulang tanpa pemberitahuan. Aku mendapati putriku menggigil di luar dengan suhu 32 derajat Fahrenheit, titik di mana air membeku tanpa selimut untuk menghangatkannya. Keluarga suami putriku sedang tertawa, bersulang dengan sampahnya di dekat perapian. Aku menendang pintu hingga terbuka, menggendong putriku, dan mengucapkan 5 kata. Aku senang kamu di sini. Kalau kalian nonton video ini, like, subscribe channelnya, dan ceritakan di kolom komentar dari mana kalian dengar cerita balas dendamku. Aku penasaran sudah sampai mana. Aku keluar dari taksi, sepatu botku yang berat terbenam di lapisan salju tebal di luar rumah putriku di Boise, Idaho. Angin dingin menampar wajahku seakan ingin merobek kulitku, memaksaku untuk merapatkan kerah mantelku. Setelah bertahun-tahun menjadi pelatih taekwondo, kupikir aku sudah terbiasa dengan segala tantangan, mulai dari panas terik dojo hingga musim dingin yang paling keras. Namun, dinginnya malam Natal ini membuatku menggigil. Aku berdiri di depan rumah yang terang benderang, bercampur antara kegembiraan dan kegugupan yang berkecamuk dalam diriku. Hari ini, aku ingin memberi Emily kejutan. Aku ingin melihat senyum cerah putri kecilku ketika ibunya tiba-tiba muncul setelah berbulan-bulan menghilang. Halaman depan tertutup salju. Tak ada jejak kaki yang terlihat, seolah tak ada yang peduli untuk membersihkannya. Melalui jendela besar, aku bisa melihat cahaya hangat memancar dari ruang tamu. Tempat musik Natal ceria diputar dari speaker Bluetooth. Lagu Jingle Bells, lagu favorit Emily semasa kecil, memenuhi udara. Aku melangkah mendekat, mencoba mengintip ke dalam. Sebuah meja panjang bertaplak merah, cerah terbentang di hadapanku, penuh dengan hidangan tradisional. Kalkun panggang keemasan, piring-piring berisi roti jagung yang mengepul, semangkuk salad cranberry dengan potongan apel dan kismis yang berkilauan, dan gelas-gelas anggur merah yang berkilauan di bawah lampu. Keluarga Whitlock, keluarga suami putriku, berkumpul penuh. Aku mengenali Pak Harold Whitlock, ayah Ryan, yang duduk dengan aura berwibawa, dan Bu Evelyn Whitlock, ibunya, memegang segelas anggur dengan senyum puas di bibirnya. Adik Ryan, Abigail, juga ada di sana, bersama kedua anaknya yang masih kecil, tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mengangkat gelas, bersulang di sekitar perapian yang menyala-nyala. Tapi di mana Emily? Aku mengerutkan kening, berusaha melihat lebih jauh ke dalam, berpikir mungkin dia bersembunyi di suatu sudut. Aku membayangkannya tersenyum, mengobrol riang, seperti dulu ketika dia merangkul leherku, bercerita tanpa henti. Lalu aku mendengar suara, rintihan samar dari teras. Aku berbalik dan jantungku berhenti berdetak. Di bawah cahaya remang-remang, di samping pot poinsettia yang tertutup salju, Emily meringkuk di kursi kayu tua. Ia hanya mengenakan blus tipis, bahunya yang ringkih bergetar tak terkendali, rambutnya yang berantakan menempel di dahinya, lembab karena salju yang mencair. Aku berlari menghampirinya, jantungku berdebar kencang. "Emily!" teriakku, suaraku bergetar karena panik. Aku melepas jaket kepelatihanku dan membungkusnya dengan cepat. Tanganku yang gemetar menyentuh lengannya. Dingin sekali, seolah tak ada kehangatan yang tersisa. Emily mengangkat wajahnya, matanya merah, bibir pucatnya nyaris berbisik, "Bu!" Suaranya begitu lemah hingga hampir lenyap di telan udara, dan ia pun ambruk di bahuku. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya bergetar seperti burung yang terperangkap badai. "Aku di sini, sayang. Aku di sini." Bisikku berusaha terdengar tenang, meskipun air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku mengambil sweater tambahan dari tas dan membungkuskannya di tubuh Emily, mencoba berbagi kehangatan. Aku menggendongnya saat sandalnya yang basah kuyup jatuh ke salju, meninggalkan jejak yang berantakan. Aku mendekapnya erat, merasakan napasnya yang lemah di leherku. Saat itu, yang kuinginkan hanyalah membawanya keluar dari sana, menjauh dari dingin yang menggigit, menjauh dari apapun yang telah membawanya ke kondisi ini. Namun kemudian dari dalam rumah, tawa itu terus terdengar, acuh tak acuh dan kejam.
Aku jelas mendengar suara berat Ryan, penuh kepuasan dan kesombongan, sedang menyombongkan sesuatu. Seluruh meja tertawa terbahak-bahak, dan dentingan gelas terdengar seperti musik yang jauh dan mencekam. Mereka bahagia, nyaman di dekat perapian, sementara putriku, darah dagingku sendiri, gemetar kedinginan di luar, seolah-olah ia tak pantas berada di rumah itu. Baru beberapa jam yang lalu, aku berada di Bandara Boise, masih berkeringat setelah seminggu melatih tim taekwondo nasional. Panasnya matras seakan terus terasa, bahkan saat aku berdiri di lobi bandara yang dingin. Aku menyeret koper lamaku, saking gembiranya sampai hampir tak bisa diam, membayangkan wajah Emily berseri-seri ketika aku muncul tiba-tiba di malam Natal. Jantungku berdebar kencang. Ia selalu menjadi cahayaku, sejak kecil, bergelantungan di kakiku, memohon satu cerita pengantar tidur lagi, tumbuh menjadi perempuan muda manis, yang senyumnya mampu mencairkan hari-hari terberatku. Namun, pekerjaanku sebagai pelatih kepala membawaku berpindah-pindah tempat, Seattle, turnamen nasional, mencuri waktu bersama Emily. Setiap kali aku pergi, aku berkata pada diri sendiri, satu turnamen lagi saja, lalu aku akan bersamanya. Dan kini aku di sini, siap untuk reuni Natal yang kuyakini akan membuatnya bahagia. Aku duduk di ruang tunggu bandara dalam perjalanan singkat ke pinggiran kota Boise, mengeluarkan ponselku untuk menelepon Emily. Aku ingin mendengar suaranya, memastikan dia ada di rumah. Telepon terus berdering, setiap nadanya membuatku tegang. Tak ada jawaban. Aku mengerutkan kening, berpikir mungkin dia sedang sibuk menyiapkan makan malam Natal bersama keluarga Whitlock. Aku menelepon lagi, lalu sekali lagi, selalu dalam keheningan yang sama. Segumpal kegelisahan mengendap di dadaku, menyebar bagai tinta di atas kertas. Aku mengirim pesan. Ibu sedang dalam perjalanan. Kamu pulang? Aku menatap layar, menunggu tanda centang biru kecil itu. Tak ada kabar. Aku berusaha mengusir firasat buruk itu, meyakinkan diri bahwa ia meninggalkan ponselnya di suatu tempat atau sedang asyik mendekorasi pohon Natal seperti yang biasa dilakukannya setiap tahun. Pesawat telah mendarat di Boise setelah gelap. Aku menyeret koperku keluar dari bandara dan udara dingin. Malam musim dingin menusukku dengan keras, menusuk kulitku. Keluarga-keluarga berpelukan, tertawa, menuju misa tengah malam. Seorang ayah menggendong putri kecilnya di pundaknya. Ia memegang tongkat permen dan tertawa riang. Aku memperhatikan mereka. Ada yang mengganjal di tenggorokanku. Aku juga pernah menggendong Emily seperti itu, menggenggam tangannya melewati jalan-jalan yang berkelap-kelip dengan lampu Natal. Namun kini aku sendirian, menarik koper berat, melangkah keluar bandara dengan kesepian yang tak terlukiskan. Aku memanggil taksi dan, dengan suara serak karena kelelahan, berkata, "Antar aku ke Meadow Creek, jalan ke-12. Di perjalanan, lalu lintas lengang, jalanan dipenuhi orang-orang yang mengenakan mantel dan syal, menuju gereja untuk menghadiri misa. Aku menatap keluar jendela taksi, ke arah lampu-lampu hangat yang bersinar dari rumah-rumah di sepanjang jalan. Lonceng gereja berdentang samar di kejauhan, bercampur dengan paduan suara yang menyanyikan Malam Kudus di suatu tempat di dekatnya. Aku tersenyum, membayangkan Emily sibuk di dapur, membuat kentang tumbuk yang ia pelajari dariku. Ketika mobil berhenti di persimpangan, aku melirik keluar dan melihat sekelompok polisi sedang mengatur lalu lintas. Di antara mereka, aku mengenali Jake, mantan muridku saat mengajar taekwondo di balai komunitas setempat. Ia berdiri tegap, percaya diri dengan seragam polisinya, tetapi tetap memiliki senyum ramah yang sama. Aku menurunkan jendela dan berteriak, "Jake!" Ia berbalik, matanya berbinar saat mengenaliku. "Bu Rose, Anda kembali!" Serunya sambil membetulkan topi polisinya. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa lelahku. "Ya, baru saja selesai pelatihan di Seattle. Anda masih bekerja di Boise?" Jack mengangguk, senyumnya cerah. "Ya, sekarang polisi lalu lintas. Anda di sini untuk Natal bersama keluarga?" "Dengan Emily," kataku,
Hatiku menghangat saat menyebut nama putriku. Tapi kemudian wajah Jack membeku. Senyumnya memudar. Secercah keraguan melintas di matanya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tak bisa. Firasat buruk menyulutku seperti api yang mulai menjalar. "Ada apa, Jack? Ada apa?" tanyaku, merendahkan suaraku. Dia menggeleng, memaksakan senyum. "Tidak, tidak, tidak apa-apa, Bros. Senang kau kembali." Tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Aku ingin mendesaknya, tapi lampu sudah berubah hijau. Sopir menginjak gas dan mobil melaju pergi, meninggalkan Jack yang mengawasiku dari jalan, mencengkeram pinggiran topinya erat-erat. Saat kami hampir sampai di rumah Emily, aku meminta sopir untuk berhenti agak jauh dari gerbang. Aku ingin memberi mereka kejutan, melihat wajah Emily ketika ia mendapatiku berdiri di depan pintu. Aku meraih koper dan berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup salju. Sepatu botku meninggalkan jejak yang dalam. Cahaya keemasan dari rumah-rumah di sekitarku bersinar bagai lilin yang menyala. Dari kejauhan, ku dengar alunan gitar dan nyanyian dari ruang tamu Emily. Aku tersenyum, membayangkannya bernyanyi seperti masa kecil dulu. Berdiri di sampingku, melantunkan Winter Wonderland dengan suara merdunya. Aku meninggalkan koperku di tangga, menarik napas dalam-dalam dan bersiap mengetuk. Namun kemudian tawa mengejek terdengar tajam bagai pisau. Aku membeku, tanganku melayang, tak menyentuh pintu. Suara berat dan parau Pak Harold Whitlock menggelegar dengan jelas. Itulah yang mereka sebut menantu perempuan. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa punya anak. 4 kali keguguran. Apa mereka belum cukup mempermalukan kita? Tawanya berat, penuh penghinaan. Lalu suara Ryan, dingin dan kejam, menimpali. Selalu berpura-pura depresi, mengunci diri di kamar tanpa melakukan apa-apa. Kalau bukan karena orang tuaku, aku pasti sudah mengusirnya sejak lama. Tawa kembali meledak, diikuti dentingan gelas anggur. Kudengar Abigail, adik Ryan, nadanya berbisa. Ya, benar-benar tak berguna. Istri yang tak bisa punya anak. Apa gunanya dia? Pura-pura sakit hanya untuk dimanja. Menyedihkan. Setiap kata menusuk hatiku. Aku berdiri terpaku di sana, napasku tercekat. Beginilah cara mereka memperlakukan Emilyku, putriku, yang memimpikan keluarga bahagia, yang mencurahkan isi hatinya dalam setiap hidangan untuk suaminya. Sekarang mereka mempermalukannya seperti ini. 4 kali keguguran, masing-masing membuatnya terisak-isak hingga tak ada air mata tersisa selama panggilan telepon kami. Dan sekarang mereka bilang dia berpura-pura. Aku mengepalkan tangan, kukuku menancap di telapak tanganku. Dan saat itulah aku melihat Emily meringkuk di kursi kayu di beranda, hanya dengan blus tipis, kepalanya tertunduk, seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Mataku berkaca-kaca karena air mata. Jantungku berhenti berdetak. Aku mendekap Emily. Tubuhnya masih gemetar, sedingin es. Tanganku juga gemetar, bukan hanya karena malam Boise yang pahit itu, tetapi juga karena amarah yang membara di dadaku. Setiap langkah menuju pintu Whitlock terasa seperti membawa beban ribuan pon. Tapi aku tidak berhenti. Aku menggedor pintu kayu itu. Ketukanku keras, menenggelamkan musik Natal yang menggelegar di dalam. Jingle bells terus-menerus terputar, mengejek pemandangan memilukan yang baru saja kusaksikan. Tak seorang pun datang untuk membukanya. Aku menggertakkan gigi dan menggedor lebih keras, seakan ingin mendobrak pintu itu sekaligus. Akhirnya, pintu terbuka. Bu Evelyn berdiri di sana, segelas anggur merah bergoyang di tangannya. Bibirnya, yang dicat merah cerah, berkilau di bawah cahaya. Aroma alkohol tercium darinya, tetapi wajahnya memaksakan senyum, berusaha terlihat sopan. "Hei, Bros, kejutan yang luar biasa," katanya. Suaranya manis tapi palsu, seolah aku tamu tak diundang. "Kenapa kau tidak memberitahu kami agar kami bisa menggelar karpet merah?" Aku menatapnya tajam, tak repot-repot menyembunyikan amarahku. "Memberitahumu?" Geramku, setiap kata berdesis di sela-sela gigiku. "Kalau aku memberitahumu, bagaimana mungkin aku bisa melihat ini?
Apa yang kau lakukan pada putriku? Aku memeluk Emily lebih erat, merasakan napasnya yang samar di bahuku. Setiap tarikan napas mengingatkanku bahwa aku tak boleh membiarkan ini berlalu begitu saja. Evelyn mengangkat sebelah alis, melirik Emily dalam pelukanku dengan seringai, seolah sedang melihat sesuatu yang menyebalkan. Emily cuma mau udara segar, katanya. Nadanya lembut tapi dibumbui rasa jijik. Jangan dibesar-besarkan. Ini Natal. Masuklah. Jangan kedinginan di luar. Kata-katanya menampar wajahku seperti tamparan. Udara segar, sementara putriku kedinginan di luar dengan blus tipis. Sebelum aku sempat menjawab, Ryan muncul di belakang ibunya. Kemejanya tak terkancing, memancarkan sikap acuh tak acuh yang disengaja. Ia memegang sebotol anggur dan menatapku dengan tatapan menantang. "Bu, tutup pintunya," katanya. Nadanya dipenuhi kesombongan, dagunya terangkat. "Biarkan dia di luar sampai dia sembuh. Siapa yang datang ke makan malam Natal dengan muka sedih begitu, cuma biar gak disuruh bantu-bantu." Ia tertawa mengejek. Kata-kata itu bagaikan pisau lain, bukan hanya di hatiku, tapi juga di hati Emily. Aku merasakan tubuhnya mengerut dalam pelukanku, seakan ingin lenyap. Dari meja, suara Abigail terdengar tajam dan berbisa. Tepat sekali, seorang wanita yang bahkan tidak bisa mengandung bayi sampai cukup bulan. Apa gunanya dia? Tak berguna. Tawanya tajam seperti pisau, bercampur dengan gumaman orang lain di sekitar meja. Kudengar kedua anak Abigail, sepupu Emily, berlari ke teras, penasaran. Mereka menatap Emily dalam pelukanku, lalu terkikik, berbisik satu sama lain. Bibi Emily dalam masalah. Suara kecil mereka yang polos membakar bagai garam di luka yang menganga. Wajahku memerah karena marah. Aku membenturkan bahuku ke pintu, lalu menendangnya keras-keras. Pintu itu terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara dentuman yang membungkam ruangan. Anggur Evelyn tumpah, menumpahkan noda merah ke karpet mahal. Musik Natal tiba-tiba berhenti, seolah-olah seseorang telah mencabut steker speaker. Udara di ruangan itu terasa berat, menyesakkan, seolah-olah semua oksigen telah dihisap habis. Aku melangkah ke tengah ruang tamu, masih memeluk Emily. Setiap langkah meninggalkan jejak salju yang mencair di lantai kayu, seperti jejak amarah yang tak terhapuskan. Semua mata tertuju padaku. Pak Harold, wajahnya dingin. Evelyn, senyum palsunya lenyap. Abigail, matanya penuh kebencian. Anggota keluarga lainnya, campuran kaget dan kesal. Aku merasakan permusuhan mereka dalam setiap tatapan, tapi aku tak peduli. Dengan hati-hati, kududukan Emily di sofa, menyampirkan syalku di bahunya. Tangannya masih sedingin es, gemetar seolah dinginnya salju masih melekat padanya. Aku berlutut, menatap matanya, mencoba memberinya sedikit kekuatan, meskipun di dalam hatiku bergejolak amarah dan kepedihan. Ruang tamu keluarga Whitlock masih terang benderang. Perapian berderak, tetapi atmosfernya pekat, seolah semua orang bersiap menghadapi ledakan. Ryan melangkah mendekat, wajahnya merah karena anggur, matanya berkilat arogan. Ia merendahkan suaranya, dingin namun tetap angkuh, seolah ia pemilik rumah ini. "Kau tak berhak membuat keributan di rumahku, Rose," katanya, menekankan rumahku, seolah ia mengingatkanku bahwa aku orang luar. Ryan berdiri tegak, satu tangan di pinggul, kemejanya setengah terbuka, menunjukkan ekspresi jijik. Namun, di matanya, aku menangkap secercah keraguan. Dia tahu aku bukan orang yang mudah terintimidasi. Aku langsung berdiri, menunjuk langsung ke wajahnya. Suaraku bergetar karena marah. "Tidak kan? Dan kau? Kau pikir kau berhak membuang putriku ke udara dingin? Membiarkannya hampir mati kedinginan?" Darahku mendidih. Setiap kata meledak dari dadaku. Itukah yang kau sebut suami? Itukah yang kau sebut keluarga? Aku melirik ke sekeliling meja perjamuan, piring-piring masih mengepul, gelas-gelas anggur berkilau seolah mengejek penderitaan Emily. Pak Harold Whitlock bangkit perlahan dari ujung meja, merapikan jasnya, suaranya yang dalam bergema penuh wibawa.
Cukup Bu Rose, katanya. Ini masalah keluarga. Seorang wanita yang tak sanggup punya anak perlu belajar bersabar. Begitulah adanya. Kata-katanya menusuk bagai palu godam, dingin dan kejam. Aku menatapnya lekat-lekat, melihat kesombongan seorang pria yang bertahun-tahun menjadi hakim, terbiasa mengendalikan segalanya. Tapi hari ini dia salah memilih lawan. Aku melirik meja tempat kalkun panggang masih tercium aromanya. Isian roti jagung tertata rapi, anggur berkilau di bawah lampu. Lalu aku menatap Emily, masih menggigil di sofa, perutnya keroncongan samar, seperti tuduhan diam-diam. Aku tak kuasa menahan diri lagi. Suaraku meledak, tajam dan menusuk. Jadi, kau berpesta sementara putriku di luar dalam cuaca 32 derajat di titik beku. Tanpa mantel, tanpa makanan. Itukah yang kau sebut tradisi? Itukah yang kau sebut kemanusiaan? Evelyn mengangkat bahu, senyumnya dingin, seolah aku membesar-besarkan masalah. Perempuan yang tidak bisa punya anak, meskipun makan, sungguh sia-sia. Katanya lirih, suaranya dipenuhi rasa jijik. Ia mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya, seolah menunjukkan ia sama sekali tidak peduli dengan perasaanku atau Emily. Abigail menimpali dari meja, nadanya masam, menaburkan garam di luka. Putrimu selalu menggunakan depresi sebagai alasan untuk menghindari pekerjaan, katanya. Selama ini, pernahkah dia memasak makanan yang layak untuk keluarga? Yang dia lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur sambil merengek, membuat semua orang tertekan. Ia menggelengkan kepala, matanya penuh ejekan, seolah Emily adalah beban yang harus ditanggung seluruh keluarga Whitlock. Bisik-bisik dari para kerabat di sekitar meja semakin keras. Beberapa menggelengkan kepala, yang lain mencibir seolah menyetujui kata-kata berbisa itu. Setiap suara, setiap lirikan, menusuk dadaku bagai tusukan lagi. Aku ingin membalikkan meja mewah itu, untuk menuntut keadilan bagi putriku. Namun kemudian terdengar suara samar dari sofa. Emily, putri kecilku, bergerak. Ia mencoba duduk, tangannya yang gemetar mencengkeram tepi sofa. Aku sangat lelah, katanya tergagap, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Tidak ada yang mengerti. Kata-katanya langsung terpotong oleh teriakan Ryan. Cukup, bentaknya. Diam, kau sudah cukup mempermalukanku. Ia melangkah ke arahnya. Tatapannya dingin, seolah ingin menghancurkan sisa tenaganya. Kulihat bahu Emily merosot, matanya yang merah berkaca-kaca, dan hatiku menegang. Aku melangkah di depannya, siap melakukan apapun untuk melindunginya. Kenangan tentang Emily membanjiri pikiranku bagai longsoran salju. Aku teringat hari-hari ketika ia meneleponku, terisak-isak di telepon. Setiap kali ia kehilangan anak, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setiap kali keguguran, jiwanya hancur berkeping-keping. Ia gadis manis yang memimpikan rumah yang hangat, makan malam keluarga bersama suami dan anak-anaknya. Namun, rasa sakit itu berulang kali telah mendorongnya ke ambang keputusasaan. Aku berusaha untuk selalu ada untuknya, bahkan melalui panggilan jarak jauh. Namun, aku tak pernah membayangkan keluarga Whitlock yang aku percayai akan memperlakukan putriku seperti ini. Ryan, menantuku, yang dulu kuanggap pria baik, kini menunjukkan jati dirinya. Seorang pengganggu kejam yang mengusir putriku ke tempat dingin, memperlakukannya seperti sampah. Aku hampir kehilangan kendali. Melalui jendela, aku melihat Jack berdiri diam di beranda. Mungkin dia sedang berpatroli di lingkungan sekitar. Tatapan tajam dan tinjunya yang terkepal menunjukkan dia mendengar dan menyaksikan kekejaman ini. Aku mengangguk kecil, mengisyaratkan dia untuk tidak ikut campur dulu. Tapi di dalam, kehadirannya adalah secercah harapan. Aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya saksi, seseorang yang tahu kebenarannya. Ryan melangkah lagi, menunjuk ke arahku, melepaskan topeng kesopanannya. Aku peringatkan kau, ini rumahku, katanya. Jangan ikut campur atau keadaan akan semakin buruk. Ia menyeringai,
yakin aku akan menyerah di bawah kekuasaan keluarga Whitlock. Dia salah. Aku mengepalkan tangan, buku-buku jariku berderak, merasakan semua amarah yang kupendam dalam hidupku meledak saat itu. Udara di ruangan itu begitu pekat, hingga rasanya seperti satu percikan api saja bisa membakar semuanya. Aku menatap Ryan tajam, suaraku pelan tapi tajam seperti pisau. Kau pikir kau bisa mengancamku? Kau pikir kau bisa terus menyakiti putriku tanpa membayar harganya? Kau salah, Ryan. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku menoleh ke seluruh keluarga Whitlock, dari tatapan dingin Pak Harold, seringai tipis Evelyn, hingga tatapan sinis Abigail. Kalian semua, kataku, suaraku menggema di ruangan yang sunyi itu. Kalian akan membayar atas perbuatan kalian pada Emily. Ruang tamu keluarga Whitlock tiba-tiba hening mencekam, seolah udara telah tersedot keluar, hanya menyisakan ketegangan tebal yang siap meledak. Aku meletakkan tanganku di bahu Emily, meraba tubuhnya yang rapuh di balik syal, suaraku mantap dan tak tergoyahkan. Ini bukan urusan pribadi lagi, ini KDRT. Kata-kataku mendarat bagai batu di danau yang tenang, beriak ke seluruh ruangan. Evelyn masih memegang gelas anggurnya, tertawa mengejek, memutar-mutarnya seolah menikmati lelucon. Pelecehan, katanya. Nadanya dipenuhi sarkasme dan kesombongan. Kami hanya mengajarinya, Rose. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah bersabar dengannya selama ini. Ryan melangkah mendekat, matanya merah karena alkohol dan amarah. Dia meludahkan kata-katanya seolah-olah sedang mengunyah setiap kata sebelum mengeluarkannya. Dia berpura-pura depresi, berpura-pura sakit agar tidak berbuat apa-apa. Tidak ada yang memukulnya. Kita hanya muak dengan ketidakbergunaannya. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan senyum sinis. Ajari putrimu lagi, Rose. Tidak ada yang kehilangan 4 kehamilan berturut-turut. Mungkin dia sengaja melakukannya. Kata-kata itu bagaikan silet. Tak hanya mengiris hatiku, kata-kata itu juga merobek luka Emily yang belum sembuh. Kudengar napasnya tercekat seperti ditinju di dada. 4 kali keguguran. 4 kali ia meneleponku sambil terisak-isak, suaranya serak, mengatakan ia telah kehilangan anak-anak yang takkan pernah bisa ia peluk. Setiap kali aku hanya bisa menggenggam ponsel, tak berdaya dari kejauhan, mencoba menghiburnya dengan kata-kata hampa. Dan sekarang Ryan berani berdiri di depanku dan mengatakan dia sengaja melakukannya. Aku mengepalkan tanganku begitu kuat hingga kuku-kuku menancap di telapak tanganku. Darah mengalir deras ke wajahku. Dia telah melewati batas yang tak bisa kumaafkan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku mantel. Tanganku gemetar, tetapi aku segera menghubungi kantor polisi terdekat. Aku akan menelepon polisi, kataku. Suaraku sedingin es, meskipun di dalam hatiku bergejolak. Laporan akan dibuat. Kau akan bertanggung jawab pada hukum. Aku menekankan setiap kata seolah-olah sedang mengukirnya di udara, memastikan semua orang tahu aku tidak menggertak. Ryan membeku. Botol anggur terlepas dari tangannya. Berdenting jatuh ke lantai kayu, anggur merah mengotori karpet mahal itu. Panik terpancar di matanya, meskipun ia berusaha mengembalikan aura superioritasnya. Kau tak akan berani, teriaknya. Tetapi suaranya bergetar seolah ia tak menyangka aku akan bertindak sejauh ini. Pak Harold, yang sedari tadi memperhatikan dengan ekspresi dingin, melangkah maju, membetulkan dasinya, suaranya yang berat dan parau menggelegar penuh wibawa. Kau tak tahu siapa yang kau tantang, Rose, katanya. Aku telah menghabiskan hidupku di kursi hakim. Aku telah melihat hal terburuk yang ditawarkan dunia ini. Kau pikir panggilan telepon akan membuat kita gemetar? Tatapannya setajam pisau, mengingatkanku bahwa keluarga Whitlock tak mudah goyah. Tapi aku tak menyerah. Aku melihat putriku menggigil kedinginan, dan tak ada apapun, bahkan kekuatan Pak Harold, yang bisa membungkamku. Abigail, dari meja, menyilangkan tangan dan menyunggingkan senyum mengejek. Silakan, telepon saja Bu Rose, katanya, nadanya mengejek. Kita lihat saja siapa yang mereka percayai, nenek tua gila atau keluarga terhormat seperti kita. Kau pikir polisi akan memihakmu?
Tawanya yang berbisa terdengar, yakin aku akan gagal. Emily masih di sofa, menarik lengan bajuku, suaranya bergetar seperti bisikan. Bu, tolong jangan lakukan itu. Aku hanya ingin kedamaian. Matanya yang merah, penuh ketakutan, seolah mengatakan ia takut keadaan akan semakin buruk. Aku menatapnya, hatiku sakit. Aku tahu dia takut akan pembalasan Whitlock, akan penghinaan yang lebih besar. Tapi aku juga tahu, jika aku berhenti sekarang, Emily akan terperangkap dalam rasa sakit ini selamanya. Aku meremas tangannya erat-erat, mencoba memberinya sedikit keberanianku. Kau tak perlu takut, kataku lembut namun tegas. Aku akan melindungimu, aku janji. Aku menggendongnya, salju dari pakaiannya berjatuhan ke karpet, bagai kepingan mimpi yang hancur. Aku mengabaikan tatapan sinis keluarga Whitlock dan gumaman ancaman mereka. Yang ku tahu hanyalah aku harus mengeluarkannya dari tempat itu, dari kurungan kekejaman yang telah mengurungnya terlalu lama. Saat aku berbalik ke arah pintu, aku melihat Jake melalui kaca yang berkabut, berdiri di beranda, tangannya bertumpu pada radionya, matanya menyala dengan api tersembunyi, siap beraksi kapan saja. Aku mengangguk kecil, cukup untuk menunjukkan bahwa aku siap bertarung. Jake balas mengangguk tegas, tangannya masih menggenggam radio, seolah berjanji akan mendampingiku. Aku keluar tanpa menoleh. Di belakangku, ku dengar Evelyn berteriak pada pengurus rumah tangga untuk membersihkan tumpahan anggur di karpet. Ku dengar Ryan menggebrak meja, menggumamkan umpatan. Lalu suara Pak Harold yang berat dan marah bergema saat ia menelepon seseorang. Semua suara itu bagaikan anak panah yang menusuk punggungku, tapi aku tak peduli. Ku bawa Emily ke apartemen kecilku di dekat pusat pelatihan nasional, tempatku tinggal selama bertahun-tahun sebagai pelatih. Ruangannya tidak mewah, hanya ruang tamu dengan sofa tua, dapur sederhana di sudut, dan beberapa foto keluarga di dinding. Tapi bagiku, itu adalah tempat yang aman untuk melindungi putriku dari hinaan Whitlock dan dinginnya udara. Aku menggendong Emily ke kamarnya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Ia masih menggigil, meski terbungkus mantel tebalku. Aku merogoh lemari mencari sweater lama, memakaikannya padanya, lalu membuat secangkir coklat panas. Aroma manisnya memenuhi udara dingin. Minumlah ini, sayang, bisikku, sambil meletakkan cangkir itu di tangannya. Tapi ia hanya menatapnya. Tatapannya kosong, seolah ia tak percaya ia pantas mendapatkan sedikit kehangatan. Ponselku berdering, membuyarkan lamunanku. Itu Jake. Suaranya berat dan mantap. Bu Rose, aku baru saja menyerahkan laporan awal ke kantor polisi, tapi keluarga Whitlock tidak akan menyerah begitu saja. Mereka punya pengaruh. Anda tahu itu. Aku siap bersaksi sebagai saksi jika Anda membutuhkan saya. Aku merasakan tekad dalam nadanya, seperti api kecil yang tak pernah padam. Jake, mantan muridku, yang dulu berdiri di dojo dengan mata berbinar-binar, kini berada di sisiku dalam pertarungan yang berbeda. Bantu aku bersiap, Jake. Kataku singkat, namun penuh rasa terima kasih. Ini bisa jadi pertarungan yang panjang. Ia menjawab singkat. Aku bisa, pelatih. Aku di sini. Keesokan paginya, aku membawa Emily ke seorang terapis di pusat kota Boise. Dr. Linda Carter, seorang wanita tua dengan tatapan ramah, menyambut kami di sebuah ruangan yang nyaman. Setelah berbicara dengan Emily, beliau menatapku. Suaranya berat dan sedih. Dia menderita depresi berat, Bu Rose. 4 kali keguguran, ditambah hinaan terus-menerus dari mertuanya, telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia butuh istirahat, perawatan, dan yang terpenting merasa aman. Aku mengangguk, jantungku berdebar kencang. Aku tahu Emily sedang tidak baik-baik saja, tapi mendengarnya dari terapis rasanya seperti ditusuk lagi. Aku menatapnya, meringkuk di kursi, tangannya terkepal erat, dan menyalahkan diri sendiri karena tidak segera datang. Sore itu, Jake mampir ke apartemen dengan seragam polisinya, membawa sekantong buah dan beberapa buku masak tua. Ia meletakkannya di depan Emily, ragu-ragu. Aku tahu kau suka memasak, katanya.
Kupikir mungkin memulai dengan yang kecil, seperti pie atau sup mie ayam, bisa membuatmu merasa lebih baik. Suaranya lembut, tetapi aku melihat kekhawatiran di matanya. Emily menundukkan kepala, mencengkeram ujung blusnya, lalu bergumam, "Terima kasih, tapi kurasa aku tak bisa berbuat apa-apa lagi." Kata-katanya menusuk dadaku bagai jarum. Raut wajah Jack muram sejenak, tetapi ia tidak mendesak Emily, hanya mengangguk pelan. Dia meninggalkan tasnya di atas meja dan menoleh ke arahku. "Bu Rose, apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Aku siap membantu Anda." Malam itu, setelah Emily tertidur, aku duduk di meja dapur di bawah cahaya redup. Dikelilingi tumpukan kertas, aku mendengar suara di luar, lalu melihat sebuah amplop tebal meluncur di bawah pintu, senyap seperti ancaman yang lirih. Aku membukanya. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan, huruf-hurufnya berantakan. "Jangan ganggu keluarga Whitlock kalau kau tak mau berakhir sengsara seperti putrimu. Menyerahlah." Darahku mendidih saat membacanya. Kuremas kertas itu dan kulempar keras-keras ke tempat sampah, suaranya memecah kesunyian. Ancaman itu tidak membuatku takut. Malah, aku semakin terpacu. Mereka pikir aku akan mundur. Mereka salah. Malam itu juga, aku mulai mengumpulkan semua bukti uang yang kukirimkan kepada Emily selama bertahun-tahun. Strok-strok bank, pesan-pesan berisi catatan cintaku. Setiap lembar kertas itu bukti bahwa aku selalu berusaha mendukungnya. Meskipun Ryan dan keluarganya telah menghabiskan sebagian besar uangnya, setiap lembar kertas itu hanyalah kenangan. Saat-saat Emily menelepon, suaranya gemetar, mengatakan ingin membeli sesuatu untuk rumah, tetapi Ryan menjawab bahwa itu tidak diperlukan. Aku mencengkeram pulpen itu begitu erat hingga hampir patah. Aku percaya pada Ryan. Kupikir dia akan menjaga putriku, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai alat, dan ketika dia tak lagi berguna, dia membuangnya tanpa ampun. Emily terbangun di tengah malam. Ia terhuyung-huyung keluar dari kamarnya, kakinya gemetar, dan melihatku di meja, terkubur kertas-kertas. Mataku lelah namun penuh ketakutan. "Bu," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku takut. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu padamu." Aku mendongak, melihat matanya yang merah, dan merasakan jantungku diremas. Aku berdiri, menghampirinya, dan memeluknya, merasakan tubuhnya yang rapuh dalam pelukanku. "Kamu tidak perlu takut," kataku tegas, meskipun di dalam hati aku merasa gugup. "Mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu dari segalanya. Aku janji." Aku membawa Emily kembali ke tempat tidur, mendampinginya sampai ia tertidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke meja dapur, terus memilah kertas, dan membuat daftar apa saja yang perlu dilakukan. Aku menelepon seorang teman lama, seorang pengacara, yang pernah membantuku menangani kasus yang terkait dengan tim taekwondo. Dia berjanji akan menyelidikinya, tetapi memperingatkan aku, keluarga Whitlock punya pengaruh besar di Boise, Bu Rose. Mereka kenal orang-orang di pengadilan. Bersiaplah untuk pertarungan panjang. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. "Aku tahu," kataku, "tapi aku tidak akan berhenti." Minggu-minggu persiapan kasus ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, di bawah lampu redup apartemen kecilku, aku memeriksa halaman demi halaman, membaca ulang setiap struk bank, setiap laporan medis tentang Emily. Angka-angka dan huruf-huruf dingin itu adalah bukti cintaku pada putriku, tetapi juga pengingat yang menyakitkan akan semua penderitaannya. Akhirnya, hari pertama persidangan tiba, dan aku merasa seperti sedang melangkah di atas matras taekwondo. Emily dan aku memasuki gedung pengadilan Boise. Dinginnya pagi hari menembus mantel tebalku. Aku menggenggam tangannya, merasakan jari-jarinya yang sedingin es bergetar di telapak tanganku. Matanya merah, dengan lingkaran hitam yang menandakan malam-malam tanpa tidur. Ia menundukkan kepala seolah ingin bersembunyi dari tatapan orang-orang. Aku berdiri tegak, berusaha menjadi sandarannya, meskipun di dalam hatiku juga sama terguncangnya. "Aku di sini," bisikku,
meremas tangannya lembut. Ia mengangguk lemah. Namun, tatapan matanya yang kosong menunjukkan bahwa ia sudah lama menyerah. Keluarga Whitlock sudah tiba lebih awal. Ryan, dengan setelan abu-abu yang tegas, bersikap layaknya pengacara yang percaya diri. Sebelum sidang, ia duduk, merapikan dasinya, dan menatap kami dengan pandangan sinis. Di sebelahnya ada Pak Harold, berjalan perlahan, namun tatapannya tajam bak pisau. Ia menyunggingkan senyum percaya diri, seolah sudah tahu hasilnya. Di barisan keluarga, Evelyn dan Abigail duduk rapi, berpakaian elegan, sesekali berbisik-bisik melirik kami. Aku merasakan permusuhan mereka dalam setiap gerakan, tetapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang, mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini bukan pertarunganku, melainkan pertarungan Emily. Jake juga ada di sana, duduk di tribun penonton dengan seragam polisinya. Ia mengangguk kecil, tatapannya yang tajam bagaikan janji tak akan meninggalkan kami. Kehadirannya membuatku merasa tidak sendirian, seolah punya sekutu dalam pertempuran ini. Aku mengangguk, dalam hati berterima kasih padanya atas kehadirannya sejak malam Natal yang mengerikan itu hingga hari ini. Sidang dimulai. Pengacaraku, Tuan James, berdiri dan menyampaikan setiap bukti dengan jelas. Dia menunjukkan transfer bank yang telah aku kirimkan kepada Emily selama bertahun-tahun, membuktikan bahwa aku selalu mendukungnya. Meskipun sebagian besar uang itu akhirnya jatuh ke tangan Ryan. Dia juga menunjukkan rekam medis Emily, beserta catatan rinci dari terapis tentang depresinya. Setelah 4 kali keguguran dan terus-menerus dihina oleh keluarga suaminya, Emily tidak hanya menderita secara fisik. Ia juga hancur secara emosional, kata James, suaranya dipenuhi emosi. Mereka memperlakukannya seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku menatap Emily, kepalanya tertunduk, tangannya terkepal erat, seolah berusaha menahan rasa sakit. Aku ingin berdiri dan memeluknya, tetapi aku tahu aku harus tetap tegar dan membiarkan pengacara itu melakukan tugasnya. Kemudian, para pengacara muda dari keluarga Whitlock berdiri, dan aku merasakan ketidakadilan merayap masuk ke ruang sidang. Salah satu dari mereka, dengan setelan jas hitam ramping, berbicara dengan suara berwibawa. Emily cuma pura-pura sakit biar dimanja. Keluarga Whitlock udah ngasih segalanya buat dia. Tempat tinggal, makanan, semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi dia nggak bisa menepati janjinya. Dia gagal jadi istri. Kata-kata itu menampar wajahku. Berpura-pura, dimanja. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat sampai darahku mendidih. Mereka memanggil seorang saksi, Bu Martha, mantan pengurus rumah tangga keluarga Whitlock. Ia naik ke mimbar, matanya melotot, suaranya gemetar. Bu Emily pemalas, katanya. Ia mengunci diri di kamarnya seharian, mengabaikan urusan rumah. Saya harus melakukan semuanya. Memeak, membersihkan. Aku tak percaya apa yang kudengar. Emily, wanita yang sama yang dengan penuh kasih sayang menyiapkan setiap hidangan, yang membuat pai rumahan untuk menyenangkan seluruh keluarga, kini dicap pemalas. Aku langsung berdiri, tak kuasa menahan diri. Kau bohong, Emily tidak pernah seperti itu. Hakim, seorang pria parubaya berwajah tegas, membanting palunya dan berkata dengan dingin, "Mohon diam, ini ruang sidang." Aku duduk kembali, jantungku berdebar kencang, rasanya sesak napas. Aku melirik Pak Harold Whitlock. Ia tersenyum, anggukan halus dan penuh kepuasan kepada hakim. Seutas benang tak kasat mata di antara mereka membuat kulitku merinding. Ada yang tidak beres. Aku merasakannya dengan jelas. Mereka sudah merencanakan hari ini, dan aku hanyalah pion dalam permainan catur mereka. Emily tetap membungkuk, tangannya yang gemetar mencengkeram tepi kursi. Aku melihat Jake di barisan belakang, rahangnya terkatup rapat, tangannya terkepal erat, seolah ia sedang berjuang menahan amarahnya sendiri. Pak James, pengacara kami, melanjutkan dengan suara tenang. Kami ingin mengajukan bukti kunci, sebuah rekaman dari malam Natal, yang merekam penghinaan dan kekerasan psikologis keluarga Whitlock terhadap Emily. Dia memutar rekaman audio yang diam-diam direkam Jake. Suara Ryan menggelegar,
dingin dan kejam. Dia cuma pura-pura depresi untuk menghindari tugasnya. Lalu Evelyn berkata, perempuan yang nggak bisa punya anak, meskipun makannya enak, nggak ada gunanya. Dan Abigail sarkastis, dia bahkan nggak sanggup melahirkan. Ruang sidang hening, hanya bisikan-bisikan samar yang terdengar. Aku menatap Emily, melihatnya menyusut, seolah kata-kata itu menusuknya lagi. Namun, pengacara Whitlock terlonjak, menolak. Rekaman itu ilegal, dibuat tanpa izin. Itu melanggar hak privasi. Hakim mengangguk, suaranya datar. Rekaman itu tidak dapat diterima. Aku merasakan tanah terbuka di bawahku, mencengkeram kursi agar tidak roboh. Rekaman itu, bukti paling jelas kekejaman Whitlock, dibuang begitu saja karena alasan teknis. Gumaman memenuhi ruangan. Beberapa tersentak tak percaya, yang lain menggeleng bingung. Aku menatap Jake, kepalanya tertunduk, tangannya gemetar di lutut. Emily menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya, bahunya gemetar menahan tangis. Aku ingin sekali kehilangan kendali, menyerbu majelis hakim dan menuntut keadilan. Tetapi aku tahu di ruangan itu keadilan tak berpihak pada kami. Pak Harold duduk di sana, tatapannya tenang namun arogan, seolah ia sudah tahu ini akan terjadi. Aku meremas tangan Emily, mencoba memberinya kekuatan, meskipun aku sendiri merasa kalah. Setelah seminggu menjalani hari-hari persidangan yang melelahkan, putusan akhir pun tiba. Aku duduk di gedung pengadilan Boise, menggenggam tangan Emily. Jari-jarinya yang dingin dan gemetar menggenggam tanganku. Sepanjang minggu, aku berusaha untuk tetap tegar. Tetapi setiap malam, kembali ke apartemenku yang kecil, hatiku terasa sakit karena derita dan ketidakberdayaan. Emily duduk di sampingku. Matanya merah karena semalaman kurang tidur. Wajahnya pucat seolah nyawanya telah terkuras habis. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya sedikit keberanian, meskipun aku juga gemetar. Ryan melangkah masuk ke ruangan, merapikan dasinya seolah hari ini hanyalah hari biasa. Evelyn, ibunya, merapikan gaunnya dan duduk tegak, bibirnya merah padam, senyum percaya diri tersungging di wajahnya, seolah ia sudah tahu hasilnya. Abigail, dengan pakaian mencolok, menatap kami dengan pandangan sinis. Pak Harold berdiri di belakang Ryan, berwibawa, tatapannya tajam, mengingatkan kami bahwa keluarga Whitlock selalu mengendalikan segalanya. Jake berada di bagian penonton, masih mengenakan seragam polisinya. Tatapannya tajam, tetapi kekhawatirannya tak tersamarkan. Ia mengangguk kecil, sebuah janji diam-diam bahwa ia akan tetap di sana apapun yang terjadi. Aku membalas tatapan penuh terima kasih, terhibur oleh kehadirannya. Namun, ketika hakim, seorang pria paruh baya tanpa ekspresi, masuk, hawa dingin menjalar di tulang punggungku. Suasana terasa berat, seolah semua orang bersiap menghadapi vonis yang tak terelakkan. Hakim berbicara, suaranya datar dan tegas. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai penggugat, Emily Harper Larson, dan tergugat, Ryan Whitlock. Kata-kata itu memberi secercah harapan dalam diriku. Emily menangis terseduh-seduh, air mata mengalir di pipinya. Aku meremas tangannya, mendesaknya untuk tetap tenang dan mendengarkan. Perceraian itulah yang kuinginkan untuk Emily, sebuah kesempatan untuk lolos dari kurungan kejam Whitlock. Tapi aku tahu putusan itu bukanlah akhir. Hakim melanjutkan, suaranya monoton, seperti sedang membaca laporan. Namun, pengadilan tidak mengakui tuntutan KDRT karena bukti hukum yang tidak memadai. Soal aset, karena Ryan Whitlock berkontribusi lebih besar untuk kelangsungan pernikahan, pengadilan memberikannya mayoritas harta bersama. Kata-kata itu menghantam dadaku bagai palu. Aku membeku, napasku tercekat di tenggorokan. Tidak ada pengakuan atas kekerasan dalam rumah tangga, bukti tidak mencukupi. Aku teringat rekaman malam Natal, kata-kata kasar Ryan, Evelyn, dan Abigail yang dibuang karena masalah teknis. Aku teringat catatan medis Emily, stroke bank, semuanya dipelintir oleh pengacara Whitlock, menjadi bukti yang memberatkan kami. Lalu aku tersadar.
Pak Harold, dengan masa lalunya sebagai hakim dan ikatan kuat dengan sistem peradilan, telah memanipulasinya. Aku menatapnya, melihatnya sedikit memiringkan kepala, senyum puas masih tersungging di bibirnya. Semuanya sudah diatur. Mereka telah memanipulasi putusan, dan aku serta Emily hanyalah pion dalam permainan mereka. Aku tak kuasa menahan diri lagi. Aku langsung berdiri, suaraku bergetar menahan amarah dan rasa sakit. Ini sungguh tidak adil, ini bukan keadilan. Teriakku menggema, membuat ruangan hening. Emily meraih tanganku, matanya terbelalak panik, tetapi aku tak berhenti. Kau lihat bagaimana mereka memperlakukan putriku. Kau dengar penderitaannya, dan kau masih berani bilang tidak ada penyiksaan? Beraninya kau merampas semuanya darinya. Seorang penjaga mendekat, suaranya tegas. Nyonya, silakan duduk, atau aku akan memintamu pergi. Aku melotot padanya, lalu ke hakim yang duduk di sana dengan wajah kosong, seolah kata-kataku tak berarti apa-apa. Aku duduk, tanganku gemetar, merasakan dunia runtuh di bawahku. Ryan berbalik, menatapku lekat-lekat, dan melontarkan senyum mengejek, membetulkan dasinya seolah baru saja meraih kemenangan besar. Evelyn dan Abigail saling menyikut, cekikikan pelan, memastikan aku mendengarnya. Tawa mereka bagai pisau yang menusuk jauh ke dalam hatiku. Pak Harold mengangguk perlahan, tatapannya tenang, seolah ini hanya kasus lain yang ia tangani. Aku menatap mereka semua, satu persatu, darahku mendidih. Mereka bukan hanya mencuri keadilan Emily, mereka juga mencuri kepercayaanku pada sistem yang dulu kuanggap adil. Emily menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar, isak tangisnya mencabik-cabikku. Aku ingin memeluknya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja, tetapi tak ada kata yang keluar. Kata-kata hakim itu terngiang di kepalaku seperti sebuah kalimat, bukan hanya untuk Emily, tetapi juga untukku. Jake, di belakang, tiba-tiba berdiri, memelototi keluarga Whitlock. Kulihat urat-urat di lengannya menonjol, tinjunya terkepal seolah sedang menahan badai amarah. Aku memberinya isyarat agar tetap tenang, meskipun aku ingin berteriak dan menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Hakim memukul palunya dengan suara tajam. Tertib, sidang selesai, semua orang boleh pergi. Bunyi palu itu adalah tanda akhir, tetapi bagiku itu adalah awal dari rasa sakit yang baru. Orang-orang mulai berdiri, suara-suara bergumam, kertas-kertas bergeser. Namun aku tetap bertahan, memeluk Emily erat-erat, bahunya yang gemetar dan isak tangisnya menghancurkanku. Aku ingin menghiburnya, tetapi tenggorokanku tercekat seolah kata-kata tak berguna melawan rasa sakit ini. Putusan yang tidak adil itu tidak hanya merampas aset Emily. Putusan itu juga merenggut sisa-sisa keyakinan saya bahwa sistem akan melindunginya. Ryan berjalan santai, posturnya angkuh seolah baru saja meraih kemenangan besar. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telingaku, berbisik mengejek, "Lihat, Rose, sudah kubilang, jangan berkelahi denganku. Kau hanya wanita tua tak berguna." Dia menyeringai miring, matanya berbinar penuh kemenangan, lalu berbalik pergi seolah-olah aku dan Emily tak layak untuknya. Kata-katanya bagaikan bensin yang membakar amarahku. Darahku berdesir, urat-uratku berdenyut. Aku mengepalkan tanganku begitu kuat hingga terasa sakit. Tubuhku menegang bagai busur yang ditarik, siap patah. Aku ingin menerjang, melayangkan tinju ke wajah arogan itu untuk membalas semua yang telah dilakukannya pada putriku. Setelah bertahun-tahun menjadi pelatih taekwondo, aku belajar menahan diri. Tetapi saat itu juga, semua penghalangku runtuh. Aku melangkah maju, jantung berdebar kencang, siap melakukan sesuatu yang akan kusesali. Namun Jake menyerbu di depanku, matanya menyala-nyala, bibirnya terkatup rapat, tangannya terkepal seolah hendak melepaskannya pada Ryan. Aku melihat amarahku sendiri dalam dirinya. Kemarahan yang tak terbendung atas ketidakadilan. Ruang sidang berdengung, suara-suara meninggi. Mereka mau berkelahi, polisi yang memukul di pengadilan. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, kilatan kamera menerangi suasana.
Seorang jurnalis di pojok mengangkat kameranya, matanya haus akan skandal. Ryan berbalik, terkejut sesaat, tetapi segera kembali menantang. Ia menyeringai dingin. Ayo, pukul aku. Akan kupastikan kau kehilangan segalanya. Kau pikir kau siapa? Hanya polisi rendahan. Ia melangkah mendekat, mengejek, yakin Jack tak akan berani menyentuhnya. Tinju Jack gemetar, napasnya berat, matanya merah. Aku tahu dia bisa melakukan sesuatu yang tak bisa diubah. Tiba-tiba, Emily melepaskan diri dari pelukanku, berlari ke arah Jake dan memeluknya erat. Terisak-isak, suaranya pecah. Tidak, kumohon jangan lakukan itu. Aku tidak ingin kau atau ibu menjadi kasar seperti dia. Aku hanya ingin damai. Aku hanya ingin tetap hidup. Teriakannya menggelegar di udara, membuat ruangan hening. Kulihat air mata mengalir di wajah Emily. Tangan kurusnya mencengkeram Jake seolah ia adalah jangkar terakhirnya. Jake membeku, napasnya tersengal-sengal, matanya yang berapi-api perlahan meredup. Kepalan tangannya bergetar, kaku sesaat, lalu perlahan mengendur, jatuh ke samping. Ia menundukkan kepala, bibirnya terkatup rapat, berusaha menahan amarah yang menggerogotinya. Jepretan kamera bergema, kilatan cahaya menyorot Emily yang berpegangan erat pada Jake, sementara Ryan berdiri dengan angkuh di depan. Beberapa orang di ruangan itu, mungkin tidak menyadari kasus ini, mulai terisak. Gumaman tangisan pelan terdengar, seolah-olah rasa sakit Emily telah menusuk mereka. Aku melihat sekeliling, seorang perempuan menyeka air mata, seorang laki-laki menggeleng sedih, namun Whitlock tetap tak bergeming. Evelyn dan Abigail berbisik satu sama lain, senyum dingin tersungging di bibir mereka. Pak Harold mengangguk pelan, aura otoriternya masih utuh, seolah semuanya masih dalam kendalinya. Hakim memukul palunya dengan suara dingin. Tertib, jika kekacauan ini berlanjut, saya akan menyuruh penjaga mengosongkan ruangan. Bunyi palu itu seperti peringatan, menyadarkan semua orang. Aku melangkah maju, menggendong Emily, dan memeluknya erat. Ia terus menangis, tubuhnya gemetar dalam pelukanku seperti anak hilang. Jack berdiri di samping kami, kepalanya tertunduk, bibirnya terkatup rapat, seolah ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berbuat lebih banyak. Aku meletakkan tangan di bahunya, mengangguk pelan, menunjukkan bahwa aku mengerti dan bersyukur ia ada di sana. Ryan membetulkan dasinya, berbalik dan berjalan pergi, langkahnya berat penuh kemenangan. Evelyn dan Abigail mengikutinya, tawa dingin mereka bagaikan pisau tajam di dadaku. Ruangan itu perlahan kosong, hanya menyisakan aku, Emily, dan Jack. 3 orang berbagi rasa pahit yang sama di tenggorokan kami. Aku memeluk Emily lebih erat, merasakan napasnya yang lemah di bahuku. Boom, bisiknya, suaranya bergetar. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Aku lelah. Bisakah kita pulang saja? Kata-kata itu menyayat hatiku. Aku ingin mengatakan padanya semuanya akan baik-baik saja, bahwa aku akan terus berjuang, tetapi tenggorokanku tercekat dan tak ada kata yang keluar. Aku menuntun Emily keluar dari ruang sidang. Jack berjalan tanpa suara di samping kami, tatapannya tajam. Cahaya matahari Boise yang samar-samar menerobos jendela, tetapi tak mampu menghangatkan hatiku. Aku tahu putusan hari ini bukan sekadar kekalahan. Itu adalah deklarasi perang. Keluarga Whitlock mungkin menang di pengadilan, tetapi aku tak akan membiarkan mereka menang dalam hidup Emily. Aku menatapnya, mata merahnya memancarkan percikan kecil, bagai secercah harapan betapapun kecilnya. Demi percikan itu, aku bersumpah takkan menyerah. Beberapa hari setelah persidangan, Boise seakan diguncang arus bawah. Berita lokal mulai ramai dibicarakan. Judul-judul berita yang berani muncul di halaman depan. Sidang Whitlock, keadilan ditebus. Membaca kata-kata itu, jantungku berdebar kencang seolah menyuarakan rasa sakit kami, Emily dan aku. Di media sosial, video Emily yang memeluk Jack erat-erat di ruang sidang menyebar dengan cepat. Bayangan putriku, dengan mata merah dan suara bergetar, memohon agar Jack tidak bersikap kasar,
menyentuh banyak hati. Komentar-komentar pun membanjiri dengan kemarahan. Keluarga Whitlock merasa mereka bisa mengendalikan segalanya. Emily pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Duduk di apartemen kecil kami sambil membaca kata-kata itu, aku merasa sedikit terhibur, meskipun pengadilan telah mengabaikan kami. Suara masyarakat mulai berpihak pada Emily. Keluarga Whitlock, meskipun menang secara hukum, mulai merasakan akibatnya. Aku mendengar rekan-rekan lama Pak Harold berbisik-bisik di belakangnya. Desas-desus tentang bagaimana ia menggunakan pengaruhnya untuk memutarbalikkan keadilan. Ryan, yang dijuluki pengacara ketidakadilan, menjadi sasaran kritik daring. Gengsi yang dibanggakan keluarga itu runtuh bana bagai istana pasir yang disapu ombak. Aku tidak menikmatinya, tetapi aku merasakan secercah keadilan, bukan dari pengadilan, melainkan dari suara rakyat. Aku membawa Emily untuk tinggal bersamaku di apartemen kecilku. Diterangi cahaya kuning hangat lampu, foto-foto keluarga di dinding. Setiap pagi aku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuknya. Terkadang panekuk dengan sirup maple, terkadang hanya telur orak-arik dengan roti panggang. Emily duduk perlahan di meja, menggenggam secangkir teh hangat, menatap keluar jendela tempat sinar matahari yang samar-samar menyelinap di antara atap-atap Boise. Terkadang aku melihat air mata diam-diam mengalir di pipinya seperti tetesan hujan. Tapi aku tahu perlahan Emily mulai pulih. Setiap hari ia berbicara lebih banyak, tatapannya tak lagi kosong seperti sebelumnya. Aku tak memaksanya. Aku hanya berada di sisinya. Seorang ibu yang siap melindungi putrinya dari badai apapun. Jake menjadi bagian penting dalam hidup kami. Ia akan mampir, terkadang membawa sebuket kecil poinsettia, terkadang membawa donat dari toko roti di sudut jalan. Setiap kunjungannya sedikit mencerahkan Emily, seolah kehadirannya adalah obat bagi jiwanya. Suatu sore, Jake, dengan sedikit gugup, menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Emily. Di dalamnya terdapat gantungan kunci berbentuk seragam taekwondo, simbol yang sama yang pernah kuajarkan kepadanya dan murid-muridku yang lain. Kamu tidak harus langsung kuat, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Tapi kamu bisa memulainya sedikit demi sedikit, seperti yang dilakukan Bu Rose. Emily mengambil gantungan kunci itu, membeku, matanya berbinar-binar penuh emosi. Ia mengatupkan bibirnya, menahan tangis, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, bisiknya, suaranya pelan namun penuh perasaan. Aku memperhatikan dari kejauhan, diam, merasakan beban terangkat dari dadaku. Selama bertahun-tahun, Emily diremehkan, disebut tak berguna. Kini seseorang melihat nilai sejatinya, menghargainya bukan karena apa yang bisa ia lakukan, melainkan karena siapa dirinya. Aku berpaling, menyeka air mata di pipiku. Tak ingin Emily melihatku rapuh. Suatu sore, saat matahari terbenam menyinari apartemen dengan warna keemasan, Emily duduk di sofa di hadapan Jake. Kepalanya tertunduk, tangannya memilin ujung sweaternya. Suaranya bergetar. Jake, aku mungkin takkan pernah bisa punya anak. Jika itu mengecewakanmu. Ia berhenti, seolah takut kata-kata itu akan menghancurkan segalanya. Aku sedang di dapur berpura-pura mencuci piring, tetapi jantungku berhenti berdetak, menunggu balasan Jake. Ia tersenyum, senyum hangat dan mantap, menggenggam tangannya dan menatap matanya. Aku tidak butuh itu, Emily. Kau sudah menjadi keluargaku. Kata-kata itu bagaikan embusan udara hangat, mencairkan dingin yang menghimpit dadaku. Aku mendengarnya dengan tercekat di tenggorokan, mataku sayup-sayup. Selama bertahun-tahun, Emily dipermalukan, diperlakukan sebagai istri yang gagal karena tak punya anak. Kini seseorang berkata bahwa ia sudah cukup, bahwa ia pantas dicintai hanya karena menjadi dirinya sendiri. Aku memalingkan wajah, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara, hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Paskah tiba dan aku menggandeng tangan Emily untuk berjalan, menyusuri alun-alun utama Boise, seperti saat ia masih kecil, melompat-lompat riang di jalanan yang terang benderang.
Alun-alun itu ramai dengan tawa anak-anak dan aroma pai segar dari kios-kios makanan. Emily mengenakan sweater tipis, rambutnya diikat, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat senyumnya. Senyum cerah bak matahari musim semi. "Bu," katanya lembut. "Aku rindu hari-hari ini. Aku rindu saat ibu mengajariku membuat pie apple, saat ibu bercerita tentang pertandingan taekwondo ibu." Aku tersenyum, meremas tangannya. "Aku juga merindukan mereka, sayang, dan aku akan selalu di sini untuk menciptakan lebih banyak kenangan bersamamu." Saat kami duduk di bangku kayu sambil menyaksikan anak-anak bermain di dekat air mancur, sebuah kebenaran sederhana, namun mendalam menyadarkanku. Keadilan di ruang sidang bisa dipelintir, dibeli dengan kekuasaan dan uang. Namun keadilan hati, cinta, rasa hormat, dan ketahanan, tak seorang pun bisa menyentuhnya. Emily, meskipun telah kehilangan begitu banyak, menemukan jati dirinya hari demi hari, selangkah demi selangkah. Dan aku, seorang ibu yang dulu merasa tak berdaya, kini tahu kekuatan terbesarku bukan terletak pada pukulan-pukulan di atas ring, melainkan pada cinta saya kepada putri saya. Jake datang membawa sekantong churros hangat, memberikan satu kepada Emily, dan mereka tertawa serta mengobrol seperti teman lama. Aku menyaksikan, hatiku penuh harapan, Emily mungkin tak akan pernah melupakan luka yang ditinggalkan keluarga Whitlock, tetapi ia belajar untuk melangkah maju, mencintai dirinya sendiri, dan membuka diri kepada orang-orang yang benar-benar menghargainya. Dan aku, di usia 65 tahun, setelah berjuang melawan begitu banyak pertempuran, aku tahu perjuangan demi kebahagiaan Emily adalah yang paling berarti. Kisah ini fiktif, tetapi berdasarkan pengalaman nyata. Nama dan tempat telah diubah untuk melindungi mereka yang terlibat. Kami membagikannya bukan untuk menghakimi, tetapi dengan harapan seseorang akan berhenti sejenak dan merenungkan betapa banyak ibu yang menderita dalam diam di rumah mereka sendiri. Aku sungguh penasaran. Jika Anda berada di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan diam demi kedamaian? Atau beranikah Anda menghadapi semuanya untuk mendapatkan kembali suara Anda? Saya ingin tahu pendapat Anda, karena setiap kisah adalah lilin yang dapat menerangi jalan seseorang. Tuhan selalu memberkati. Aku sangat yakin keberanian akan membawa hari-hari yang lebih cerah. Sementara itu, di akhir video, aku telah menautkan 2 kisah paling disukai di kanal ini. Kisah-kisah ini akan mengejutkan Anda, aku janji. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.